Bapak Ibu jalan ke arah sana. Nah, di sana akan ada tempat lempar jumroh. Dan bila terus ke sana, maka nanti itu dapat area Masjidil Haram atau di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah haji harus dengar lagi yang ini supaya perjalanan hajinya lebih ringan. Bapak Ibu senantiasa terjaga kesehatan sampai pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah berlalu penjelasan saya bahwa Bapak Ibu bisa untuk mewakilkan lempar jumroh di video yang ini. Dan Bapak Ibu juga bisa jamak takhir untuk lempar jumroh di video yang ini. Di video kali ini saya mau jelaskan bagaimana caranya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu nanti jamak takhir. Lemparnya itu seperti apa? Oke, kita fokus kepada bagaimana caranya Bapak Ibu ketika nanti jamak takhir. Ini adalah tenda Mina. Kalau di sini tenda-tenda Mina, Bapak Ibu jalan ke arah sana. Nah, di sana akan ada tempat lempar jumroh. Saya tidak tahu Bapak Ibu nanti datang dan masuk di lantai 1 atau ke lantai 2, lantai 3 atau yang atas. Tidak ada masalah datangnya dari manapun. Yang jelas kalau dari arah Mina, dari tenda-tenda Bapak Ibu masuk, maka tempat lempar jumroh yang paling dekat itu adalah lempar jumroh yang sugro. Bapak Ibu jalan lagi, nanti yang tengah itu yang wusto. Bila Bapak Ibu jalan lagi, nanti Bapak Ibu dapat yang kubro atau akobah. Dan bila terus ke sana, maka nanti itu dapat area Masjidil Haram atau di Mekah. Nah, Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu jamak takhir, Bapak Ibu sekarang datang ya ke tempat lempar jumroh. Apakah mungkin lewat lantai atas, lewat bawah, tidak ada masalah. Bapak Ibu langsung ke bagian kirinya sugro. Yang saya maksud dengan bagian kiri itu adalah kalau Bapak Ibu berdiri, maka Bapak Ibu menjadikan Mekah di tangan kiri, sedangkan Mina itu di tangan kanan. Kemudian Bapak Ibu siapkan 7 batu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Letakkan saja di atas tembok pembatas kalau takut lupa, atau bisa juga dipegang di tangan. Kemudian lempar satu persatu. Tidak boleh langsung sekaligus. Lempar satu persatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil bertakbir. Dan setelah selesai, Bapak Ibu keluar dari kerumunan. Setelah keluar dari kerumunan, Bapak Ibu berdiri menghadap ke arah Ka'bah atau ke kiblat. Ke sana sambil doa. Setelah selesai dari doa, Bapak Ibu nyilang ke wusto, tapi ambil bagian kanan, kanannya wusto. Kanan itu maksudnya adalah kalau Bapak Ibu berdiri, jadikan Makkah di tangan kanannya Bapak Ibu, sedangkan Mina di tangan kiri. Lalu kemudian sama seperti tadi, lempar 7 batu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan masing-masing bertakbir sambil melempar. Tidak boleh lempar sekaligus. Setelah itu Bapak Ibu keluar dari kerumunan supaya tidak menghalangi orang. Kemudian ke arah kiblat Bapak Ibu menghadap dan berdoa. Setelah itu Bapak Ibu menyilang lagi ke arah kiri. Arah kirinya jumroh kubro atau akobah. Kiri berarti Bapak Ibu menjadikan Mekah di tangan kirinya Bapak Ibu, sedangkan Mina di tangan kanannya Bapak Ibu. Sama seperti tadi, lempar sebanyak 7 batu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sambil bertakbir, tidak boleh lempar sekaligus. Dan selesailah pelemparan untuk hari ke-11. Baru hari ke-11. Ingat Bapak Ibu, sifatnya adalah menjamak pelemparan. Untuk hari ke-11 dan 12 bagi yang nafar awal, 11, 12, 13 bagi yang nafar tsani. Maka pelemparannya di sugro, wusto, kubro, ini masing-masing. Masing-masing artinya 7, 7, 7. Setelah itu kembali lagi. Nah Bapak Ibu, dari 7 yang di kubro tadi, Bapak Ibu melipir. Melipir itu artinya apa? Jalan minggir-minggir ya. Bapak Ibu melipir kembali ke sugro. Boleh dari sini, boleh dari sana. Mungkin lebih enaknya dari sini, supaya lewat kiri lagi. Lalu lakukan yang sama untuk hari ke
12. Bila Bapak Ibu nafar awal. Lalu kembali lagi bila Bapak Ibu nafar thani untuk hari yang ke-13. Setelah selesai Bapak Ibu turun, biasanya ada lift kalau memang ada di atas. Atau Bapak Ibu tinggal keluar saja bila Bapak Ibu di lantai bawah. Keluar pulang kembali ke tenda di Mina. Ada yang lewat sebelah sini, ada yang lewat sebelah sana. Ada yang lewat bawahnya lagi. Ada yang lewat sebelah sana. Intinya pulang. Sekali lagi untuk 11, 12, 13 Bapak Ibu melemparnya masing-masing. 777 lalu mutar, 777 lalu mutar kembali, 777. Kalau Bapak Ibu memang merasa, waduh ini berat ya. Kalau saya harus mutar lagi, maka Bapak Ibu tinggal nitipkan saja kembali ke video yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menitipkan kepada orang, mentawkil atau mewakilkan orang untuk melemparkan untuk Bapak Ibu. Kalau memang sudah lansia, pakai kursi roda atau takut hilang di jalan, ya, atau sakit dan seterusnya. Nanti insya Allah di video yang berikutnya akan ada bagaimana saat kalau kita mau melemparkan untuk diri kita dan orang lain. Caranya tidak sama seperti ini. Caranya nanti ada beda lagi. Lebih ringan kalau yang sifatnya mewakilkan. Oh ya, satu lagi. Kalau ada yang bertanya, mengapa harus 11 dulu, 777, lalu kembali lagi 12, 777. Kalau nafar tsani berarti harus kembali lagi untuk 13, 777. Mengapa tidak sekalian saja? Misalnya di sugro, ini lemparannya langsung 777 untuk 11, 12, 13. Kemudian wusto, langsung 777 itu untuk 11, 12, 13. Setelah itu kubro, langsung 777. Niatnya untuk hari 11, 12, dan 13. Kenapa harus bolak-balik? Maka Bapak Ibu bisa cek di fatwa berikut ini. Di sini ada fatwa Syekh bin Baz dan fatwa yang ada di sini yaitu fatwa Syekh Utsaimin. Bapak Ibu bisa pelajari alasannya kenapa tidak boleh langsung di tempat yang sama untuk 3 hari. Tetapi harus selesai 1 hari lalu kemudian balik lagi untuk hari yang berikutnya. Begitu, wallahu a'lam. Kalau kurang jelas, Bapak Ibu bisa ulangi lagi dari awal, ditonton lagi, dan mungkin nanti kalau berangkat tentu harus ada pendamping supaya Bapak Ibu ya kalau ada kebingungan, ada yang bisa diajak diskusi dan tukar pikiran, terutama dari kalangan yang muda-muda. Semoga hajinya mabrur, sehat sampai pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.